Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Katakan kurang keras, kata sama-sama katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan saya sendiri mengalami bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sharingkan buat pagi hari ini. Biarlah semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasihkan Tuhan, sebelum kita masuk pada ayat Alkitab, saudara, kita sudah tahu bahwa terlalu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita, betul? Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan telah menolong saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai pada berkat itu. Ada satu nanti kita akan cerita, nanti saya akan sharingkan kepada setiap kita, kepada semua kita di tempat ini, bagaimana berkat itu menjadi kutuk. Lah kok berkat jadi kutuk? Kan jadi aneh toh. Tiba-tiba saya diberkati, lalu saya, kenapa Tuhan mengutuk saya? Pada awalnya Tuhan memberkati saya, dan apapun yang saya buat, Tuhan buat berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pelajaran yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Seorang raja, seorang para pendahulu kita, mereka telah jatuh dalam dosa, dan kita mesti belajar dari kejatuhan oleh pendahulu kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya semua katakan bahwa jangan jadikan berkat itu menjadi kutuk dalam kehidupan saya dan saudara. Sama dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai hadirat Tuhan itu kita sia-siakan. Jangan sampai hadirat Tuhan itu tinggalkan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat bagaimana seorang Raja Uzia yang awalnya diberkati oleh Tuhan dan namanya termazmur sampai ke negeri yang jauh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawari. Di dalam 2 Tawari pasal 26. Itu kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap Raja Uzia yang awalnya hidupnya adalah mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan kutuk Raja Uzia? Apa masalahnya? Apa sebabnya? Yang awalnya diberkati oleh Tuhan dan apapun yang dibuat oleh Raja Uzia, Tuhan berhasil sampai namanya termazmur di negeri-negeri yang jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca Alkitab kita di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat ketiga sampai berikutnya, sampai ayat kelima. Sudah dapat semuanya? Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia selama tahun yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selamanya hidup dalam dia. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan ia mencari Tuhan. Dia membuat semuanya berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bahwa bagaimana Tuhan membuat Uzia namanya termazmur di negeri-negeri yang jauh, dan apapun yang dibuat oleh Raja Uzia hari itu Tuhan buat berhasil. Tapi satu hal yang harus mesti kita belajar adalah seorang Raja Uzia yang umur 16 tahun menjadi raja. Saudara-saudara, bukan suatu kebetulan Raja seorang Uzia dia menjadi seorang raja di umur 16 tahun. Itu bukan jadi tolak ukur untuk kita menjadi seorang pemimpin di umur kita yang paling muda. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil.
selama ia mencari Tuhan, Tuhan buat semuanya berhasil. Itu berkat yang sungguh ajaib yang Raja Uzia terima sepanjang ia memerintah di Yerusalem. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih, di situ dikatakan di ayat 15 kalau kita baca, bagaimana kita melihat bagaimana Raja Asyur memerintah, namanya termazmur. Di ayat 15 coba baca satu orang saja. Saya akan membacakan. Di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong secara ajaib sehingga semakin kuat. Ini hal yang luar biasa. Ini berkat yang diterima Raja Uzia. Nah, kenapa Tuhan menolong Raja Uzia? Dan salah satu penyebabnya adalah karena ia mencari Tuhan. Karena ia dekat dengan Tuhan. Karena ia membangun relasi bersama dengan Tuhan. Karena sepanjang memerintahnya dia mencari Tuhan, Tuhan membuat berhasil. Saya mau katakan tinggi hati adalah mendahului kehancuran. Hari itu Tuhan tolong dia, Tuhan berkati dia sampai namanya termasuk. Siapa sih yang tidak dikenal Raja Uzia hari itu? Orang sampai banyak sekali pasukannya, banyak sekali dia punya segala sesuatu, dia punya perang, alat perang, dan banyak hal yang dia miliki dia punya. Tapi setelah itu apa yang dia lakukan? Saudara, ini yang harus mesti kita belajar. Dia tidak pernah belajar dari para pendahulunya. Bapaknya sendiri dia tidak pernah belajar dari bapaknya yang adalah orang yang tinggi hati. Kalau kita lihat raja-raja di Israel, salah satu kejatuhannya itu apa? Tinggi hati. Itu doang, tinggi hati, kesombongan, sehingga mereka jatuh. Nah, saudara, kita akan melihat itu berkat yang diterima oleh Raja Uzia. Nah, kita akan melihat kutuk. Di ayat 16 kutuk. Tadi saya sudah katakan kenapa Tuhan memberkati, lalu Tuhan juga mengutuk kita. Kita lihat di ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang yang berani. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah." Nah, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan mulai mengutuk seorang Raja Uzia. Dan banyak para imam, termasuk imam Azaria, mengikutinya dari belakang, dan 80 imam lainnya, untuk menegur Raja Uzia, untuk mengingatkan Raja Uzia, kenapa kamu berbalik kepada Tuhan? Kenapa kamu tidak setia lagi kepada Tuhan, Raja Uzia? Dan apa yang terjadi? Ketika ia ditegur oleh imam-imam, apa yang terjadi? Dia marah. Dia marah. Saudara-saudaraku yang dikasihi, seringkali juga dalam kehidupan kita, ketika kita sudah salah, lalu ada orang yang Tuhan tempatkan untuk kita, untuk mengingat bahwa itu kamu salah. Apa respon dalam hati kita? Apa kita marah? Atau kita nanti kamu hati-hati, saya akan balas dendam? Atau dengan sebaliknya? Kita nggak bisa pungkiri
bahwa seorang Raja Uzia orang yang diberkati oleh Tuhan, bahkan apa yang ia buat, apa yang ia kerjakan, Tuhan berbuat berhasil. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang lagi. Tapi tahu pada akhirnya Tuhan kutuk dia, karena dia menganggap semua yang dia punya adalah suatu kebanggaan dirinya. Semua yang dia punya, dia tidak sadari bahwa apa yang dia punya semuanya hanya hadiah daripada Tuhan, hanya bonus daripada Tuhan. Tapi apakah dengan Tuhan memberikan kita itu, apakah kita lupa dengan Tuhan? Apakah kita lupa bagaimana Tuhan menolong kita? Seringkali juga anak-anak Tuhan demikian. Lupa apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Lupa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kalau saya sendiri ada sampai saat ini karena Tuhan. Itu bukan karena saya. Itu bukan karena kecerdasan. Itu bukan karena kehebatan, kegagahan saya. Tapi karena satu hal yang saya tahu, bahwa itu karena Tuhan. Bahwa karena apa yang saya punya itu karena Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Itu hanya pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 15 itu, nanti kalian coba baca bagaimana Tuhan membuat berhasil Raja Uzia, dan bagaimana juga Tuhan mengutuk Raja Uzia. Ketika imam-imam besar menegur Raja Uzia, mengingatkan Raja Uzia, kamu tidak layak lagi membakar dupa di hadapan Tuhan. Kamu tidak layak, itu bukan tugasmu. Itu tugas imam. Kalau diperjelas dalam ayat, itu tugas imam. Kamu tidak berhak membakar dupa di dalam bagian suci. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Uzia juga mempunyai tentara yang sanggup berperang. Di ayat 11 di situ dikatakan. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam satuan-satuan menurut jumlah yang dicatat oleh Yeiel, juru tulis, dan Maaseya, pengawas di bawah pimpinan Hananya, salah seorang kepala pasukan raja. Kepala-kepala kaum keluarga para pejuang yang gagah perkasa, itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ayat 13, mereka memegang pimpinan atas tentara yang beranggotakan 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Ayat 14, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busuk, dan batu umban. Semua Tuhan sediakan buat Raja Uzia. Apa yang kurang? Dia punya ternak yang banyak, dia punya lahan pertanian yang banyak, begitu banyak. Apalagi yang kurang? Tapi satu hal yang saya katakan tadi, bahwa hati-hati yang namanya tinggi hati. Mari kita mulai belajar bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Kalau itu ada di dalam hidup saya, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Itu yang perlu kita ajari dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan kita malah lupa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyepelekan perbuatan Tuhan, menyanyiakan yang begitu ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Di ayat 15 yang tadi saya katakan, Tuhan tolong dengan sangat ajaib dan kuat. Ayat 16, sekali lagi kita akan baca. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak begitu tahu tentang yang namanya teologi ya. Tapi saya mau katakan, ada sekarang seringkali kita juga melalaikan yang namanya pekerjaan Tuhan. Yang bukan tugas kita, mungkin kita ambil alih. Saya bukan orang yang berteologi ya. Kita lebih suka yang bukan hak kita bisa ambil.
Ayat 17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam untuk mengingatkannya bahwa kamu tidak layak membakar dupa di hadapan Tuhan, karena kamu tidak lagi setia sama Tuhan. Ini adalah suatu tanda bagaimana seorang Raja Uzia yang awalnya diberkati oleh Tuhan, lalu terakhir dikutuk oleh Tuhan. Kenapa bisa? Karena tinggi hati. Di Yakobus pasal 4 ayat 6 di situ dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Raja Uzia menjadi marah, ayat 19. Uzia yang sedang memegang bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan. Itu yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ia sudah mulai marah, apa yang timbul dalam hidupnya? Mulai timbul yang namanya di dahinya apa? Kutuk. Timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran dupa. Ketika imam kepala Azaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia, dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan, mereka segera mengusirnya dari sana. Dan ketika kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan, kita diusir. Kita diusir karena sudah tidak layak. Diusir. Raja Uzia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya. Dan sebagai orang yang sakit kulit, dia tinggal dalam sebuah rumah pengasihan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak sekedar kita membacanya, tapi kita boleh belajar bagaimana kejadian-kejadian yang telah terjadi di orang-orang pendahulu kita. Dengan kejadian itu kita mulai belajar, oh ya, ini salah. Raja Uzia tidak pernah belajar dari hal itu. Bahkan ia tidak mau belajar. Bukan hanya tidak belajar, bahkan tidak ia mau belajar dengan kejadian-kejadian oleh para leluhurnya. Akhir hidup Raja Uzia apa? Sakit kusta sampai pada hari matinya. Ia diusir dari rumah Tuhan. Tuhan lebih senang apabila kita selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa kejatuhan adalah, kesombongan adalah awal dari kejatuhan manusia. Lucifer juga jatuh karena kesombongan. Dari awal sampai hari-hari ini kita melihat orang-orang yang sungguh ajaib, luar biasa. Bukankah mereka orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tapi akhir hidup mereka tidak lagi memuliakan Tuhan. Mereka lagi tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pribadi dirinya sendiri. Karena mereka tahu bahwa saya bisa karena saya. Karena mereka tahu, berkata saya bisa karena saya punya, karena kerja keras saya. Makanya saya punya, makanya saya bisa. Tapi kita lupa satu hal, itu semua karena Tuhan. Jadi saudara-saudara kita punya pilihan. Sekali lagi saya mengingatkan, saya membaca buku 90% adalah pilihan. Karena itu sungguh memberkati saya. Apa kita mau rendah hati atau sombong, itu pilihan. Yang 10% dari itu adalah kejadian yang tidak kita duga. Saya mau katakan, kamu mau dikutuk atau tidak dikutuk, itu pilihan saudara. Betul? Saya nggak tahu kenapa dari kemarin sampai hari ini selalu merema dalam hati saya yang 90% itu 100%. Karena sebenarnya 100% Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita. Tapi dengan ilustrasi itu saya belajar, oh ya, 90% itu adalah pilihan saya. Yang 10% gempa tsunami terjadi, itu hanya tidak secara kebetulan, hal yang tidak kita duga. Tapi 90% adalah pilihan kita
untuk kita bisa diberkati atau mau dikutuk oleh Tuhan. Itu pilihan saudara. Saya akhiri firman Tuhan dengan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa.